Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan kajian balaghah, terutama pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang ilmu ma'ani, mulai dari definisinya, kemudian objek, dan tentunya adalah manfaatnya. Yang pertama, marilah kita membahas tentang pengertian dari ma'ani. Kata ma'ani merupakan bentuk jamak dari makna. Ya, makna itu mufradnya, jamaknya adalah ma'ani. Ya. Artinya apa secara leksikal, secara bahasa, yaitu ma'ani adalah maksud atau yang lain arti atau makna, ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia, makna itu adalah mufradnya tadi, jamaknya ma'ani. Ya, artinya maksud, maknanya apa, maksudnya apa, maknanya kitab, ya, artinya apa, ya itu sudah. Ayo maknanya kitab biasanya itu sudah digunakan dalam bahasa Jawa, ya, biasanya. Jadi maksudnya apa, artinya apa, maknanya apa. Kemudian kita masuk pada ulama nahwu dulu, mendefinisikan bahwa apa yang dimaksud ma'ani adalah pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran, atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Jadi kalau di pikiran itu belum bisa diungkapkan, kalau sudah diungkapkan itu namanya ma'ani. Itu ma'ani, jadi pengungkapan sesuatu yang ada dalam pikiran atau gambaran pikirannya apa, itu ma'ani. Seperti saya mengucapkan hal ini menurut ulama nahwu itu ma'ani sudah. Dari itu kemudian langsung pada poin kajian kita, yang dimaksud dengan ma'ani di dalam ilmu balaghah itu apa, yaitu ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Jadi ilmu yang dimaksud ma'ani adalah ilmu yu'rafu, ya, yu'rafu yang digunakan untuk mengetahui bihi kelawan ilmu tadi apa afwalul lafzi, ihwalul lafad, keadaan lafad al-arabi yang berbahasa Arab, ya. Kalau tidak berbahasa Arab tidak bisa. Allati biha, yang lafad itu tadi, yutabiqu muqtadal hal, yang sesuai dengan muqtadal hal, yaitu situasi dan kondisi, ya. Jadi itu ma'ani adalah ilmun yu'rafu bi awalul lafzil arabi allati yutabiqu bi muqtadal hal, ilmu untuk mengetahui hal ikhwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau menurut nahwu tadi adalah mengungkapkan atau ucapan, ya, ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut gambaran dalam pikiran, itu menurut nahwu. Kalau menurut balaghah, saya ulang lagi, adalah ilmu ma'ani menurut balaghah adalah ilmu untuk mengetahui hal ikhwal lafaz bahasa Arab yang disesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi. Baik, selanjutnya objek kajian ilmu ma'ani. Objeknya secara keseluruhan, ya, itu ya sebenarnya banyak, tapi intinya mencakup 8 macam kajian. Nanti kita kaji semuanya. Yang pertama ahwalul isnad khobar, yang kedua ahwalul musnad ilaih, kemudian yang ketiga ahwalul musnad, kemudian yang keempat ahwal muta'alliqat al-fi'li,
al-qasru, al-insya, kemudian al-faslu wal waslu, dan yang terakhir ada al-ijaz, wal-idnab, wal musawah. Yang penting Anda mengetahui saja. Kemudian kalau tadi itu secara keseluruhan, memang dalam bahasa Arab ya, al-ma'ani ini kalimat dalam bahasa Arab itu disebut jumlah ya. Dalam nahwu itu disebut tarkib atau susunan. Secara umum tarkib dalam bahasa Arab itu hanya mengandung dua ya. Kalau tidak ismiyah ya fi'liyah ya. Ismiyah itu adalah ya, secara umum dalam bahasa Arab ada dua. Kalau tidak ismiyah ya fi'liyah. Ini mengulang pada ilmu nahwu. Karena nanti ada hubungannya dengan itnab, dengan insya dan al-qasru itu ya. Karena dalam bahasa Arab ya intinya dua. Kalimat itu terbentuk kalau tidak dari jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah. Ya, itu saja ya. Adapun huruf itu adalah sibhu jumlah ya sibhu jumlah. Jadi intinya nanti kembali dalam segi fungsinya itu ada dua. Kalau tidak ismiyah yaitu ismiyah kalimat nominal, kalimat yang diawali dari isim, itu secara umum. Kalau secara resminya jumlah ismiyah ya ma tarakkabat min mubtada wa khobar ya, yang tersusun dari mubtada dan khobar. Wa hiya tufidu bi aslin wada'aha subutu syai' li syai' laisa ghair ya. Jadi tentu kalau sudah namanya isim itu tidak berubah ya, tujuannya adalah memberi makna yang sebenarnya ya. Subutu syai' untuk menetapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tetapi bukan dari yang lain ya, sesuatu itu sendiri ya. Kemudian ini saya kasih contoh jumlah ismiyah kalimat yang tersusun dari mubtada khobar ya. Itu mubtada khobar. Kemudian ada jumlah ismiyah yang tersusun ya dari yang bermacam-macam ya. Contohnya apabila khobarnya terdiri dari isim fa'il dan isim maf'ul seperti ungkapan wa anwa'uha mukhtalifah, terdiri dari isim fa'il dan isim maf'ul. Wa anwa'uha utawi macamnya iku mukhtalifatun, berbeda-beda. Sifat mukhtalifah adalah sifat yang melekat pada anwa'uha, maka dengan jumlah itu ditujukan untuk menetapkan sifat mukhtalifah pada anwa' tanpa pembatasan waktu lampau, sedang atau akan datang. Memang zatnya itu adalah berbeda. Wa anwa'uha mukhtalifah ya. Mubtada yang didatangkan pada permulaan itu contoh yang sangat jelas yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Yaitu ya salah satu contoh beberapa jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Itu adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Matarakabat min fi'lin wa fa'il au min fi'il wa naibun fa'il wa hiya mawdu'ah li ifadati tajaddud wal hudus ya. Ini adalah pelajaran masih nahwu ya, mengulang nahwu ya. Intinya jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Ini saya kasih contoh, yaitu contoh fi'liyah dengan verba aktif. Sabbatakallahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah ya. Sabbatakallahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Semoga Allah
bil qaulis sabit, ya, memberikan menetapkan ucapan kita yaitu la ilaha illallah, mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, ya. Ini harus aktif, ya, karena al iman yazid wa yanqus, ya, maka kita harus mempertahankan iman, kita harus aktif fil hayatid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian fi'liyah yang dengan verba yang pasif, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini yang sebulan ini kita melaksanakan puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ini verba, kata sifatnya, kata kerjanya yaitu pasif, ya, yaitu kutiba, ya, kutiba. Kalau tadi aktif, ya, sabatakallahu, ya. Kalau ini pasif, kutiba, diwajibkan, ya. Tapi tidak tahu yang mewajibkan itu siapa, ya. Dalam hal ini itu hikmahnya banyak. Di antara mengapa Allah menggunakan kutiba, karena hal itu menunjukkan bisa-bisa yang mewajibkan puasa itu adalah manusia itu sendiri. Mengapa manusia itu sendiri mewajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa? Karena dia mengetahui bahwa manfaat dari puasa itu sangat banyak. Manfaat dari puasa itu luar biasa. Maka dia itu mewajibkan dirinya sendiri karena mengetahui manfaat dari puasa. Yaitu mengapa Allah menggunakan verba pasif, yaitu berupa kutiba, karena yang mewajibkan puasa itu dirasakan oleh Allah. Bisa-bisa bukan Allah, tapi bisa-bisa itu dirinya sendiri. Bisa disuruh dokter atau disuruh lain. Yang hadis kan jelas juga, sumutasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu ya di antara, ya, saya tidak memberikan contoh yang banyak, ya. Ada verba positif, ada verba negatif. Verba negatif itu contohnya, ya, tabat yada abi lahab wa tab, ya, yang abi lahab yang dilaknat itu verba negatif. Jadi kata kerja itu ada yang maknanya positif, ada yang maknanya negatif. Kalau maknanya positif seperti yang doa itu tadi, sabatakallahu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wal akhirah, kan orang bagus yang imannya tetap baik di dunia dan di akhirat. Baik, di situ, ya. Jadi gambarannya tadi dalam ilmu ma'ani saya menggambarkan sebanyak 8 itu tadi. Yang pertama ahwalul isnadil khobar, ahwal musnad ilaih, ahwalul musnad, ahwal muta'alliqat al-fi'li, al-qasru, al-insa, al-faslu, wal-waslu, dan terkait al-ijaz, wal-idnab, wal-musawah. Nanti ada pembahasan sendiri, itu objek kajian ilmu ma'ani. Sedangkan secara umum ini sama dengan ilmu nahwu, yaitu kalau kita berbicara mengenai jumlah dalam bahasa Arab itu ada 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang terakhir adalah yang kita pelajari sebagai pengantar ini adalah apa sih manfaat dari ilmu ma'ani. Yang pertama adalah manfaatnya adalah dengan kita mempelajari ilmu ma'ani, maka kita akan bisa memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap bahasa Al-Quran dan bahasa Arab tentunya. Maka kita akan mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar mukjizat dari segi kebahasaannya, kebagusan penyampaiannya, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, penyatuan antara sentuhan akal dan kolbu, ya. Ini, ya, tentunya seperti itu, ya, akan memberikan penambahan pengetahuan, menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mempelajari ilmu ma'ani, maka kita akan menguasai rahasia-rahasia dari ketinggian dan kefasihan bahasa Arab, baik berupa syairnya, berupa prosanya. Dengan mempelajari ilmu ini kita juga akan membedakan mana ungkapan yang benar, mana yang tidak, yang indah dan yang rendah, yang teratur dan yang tidak. Tentu
akan memberikan makna yang sangat tinggi ya. Tentang juga kapan kita itu menggunakan lafadz itu idna, kapan insa, kapan ijazah. Kalau kepada orang pintar kan kita menggunakan harus ijazah itu. Jadi yang dimakan ilmu ma'ani di sini adalah ilmu yu'rafu bi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang kita ajak untuk berbicara ya. Itu nanti di ilmu ma'ani kita akan membahas seperti itu, membahas banyak tentang ma'ani ya, tentang teks itu sendiri ya, tentang teks yang ada di teksnya itu saja, itu nanti kita kaji. Tentunya yang harus diketahui yang diperdalam adalah kita harus mengetahui bahwa dalam jumlah dalam bahasa Arab, susunan kata bahasa Arab itu ada tidak lepas dari dua, jumlah ismiyah yang dimulai dari isim, jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il ya. Dengan kita mengetahui tersebut, maka tentunya kalau dalam nahwu kita harus sudah mengetahui tentang apa itu ciri-ciri isim ya. Kalau tidak mengetahui ciri-ciri isim, mana mungkin kita bisa mengetahui isim apa yang dikatakan itu isim ya. Di dalam manusia pun ada ciri-cirinya. Kalau laki-laki itu cirinya begini, kalau perempuan cirinya. Nah, setelah kita mengetahui ciri-cirinya, maka kita akan tahu, oh iya dia laki-laki, oh iya dia perempuan ya. Untuk itu saya tambahkan di sini di pelajaran nahwu, sebenarnya ini sudah di luar kepala Anda, apalagi yang hafal alfiyah. Tanda-tanda isim yaitu biljar liwat tanwini wan nida wa al wa musnadin lilismi tamzizun hasal. Itu. Jadi tanda isim itu ada 3, yaitu biljari adalah dengan huruf jar ya. Yang itu huruf jar biljar liwat tanwini wan nida haka huruf al jahri wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an a'la ya. Itu jadi huruf jar ya. Kalau sudah bil jari setelah huruf jar itu adalah pasti isim. Wa tanwini kalau ada tanwinnya itu pasti isim. Muhammadun ya, ada tanwinnya, dunnya itu adalah isim. Muhammadur Rasulullah ya, itu susunannya adalah Muhammadun utai Muhammad itu Rasulullah ya. Seperti itu ya, itu harus mengetahui kita tarkib, ada tarkib idhofi nanti antara fi isim dengan fi isim ya, nanti ada na'at dengan man'ot itu kita harus mengetahui. Sebenarnya ini sudah di luar itu sebenarnya, cuman ini adalah pengulangan yang kita ungkapkan nanti ijaz, itnab gitu ya. Itu tapi ini perlu diulang. Jadi Anda dasar sebelum mempelajari ilmu ma'ani ini harus mengetahui susunan jumlah dalam bahasa Arab. Kemudian yang fi'il tandanya adalah kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuna fi'ilun yang jaliyah. Itu tandanya adalah ta ya. Yaitu yang mudharaah itu menggunakan ana itu ya. Tuh dari situ. Tanda-tandanya kalau sudah mengetahui maka Anda akan bisa membedakan, oh ini jumlah ismiyah, oh ini jumlah fi'liyah. Ya, dalam Al-Qur'an contohnya ya mudah sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini kan alhamdu ada alnya ya. Bil jari wa tanwini wa al, berarti alhamdu ini adalah jelas fi'il. Rabbil alamin, rabbin ya, ini adalah susunan mudhaf ilaih atau idhofah. Aslinya itu adalah alhamdulillahi rabbin, aslinya itu rabbin ya. Karena susunan idhofah maka tanwinnya itu hilang, karena tidak boleh dalam satu kalimat itu menggunakan 2 tanda isim. Rabbil alamina ya, itu mudhaf ilaih. Jadi seperti itu adalah pada prakteknya. Jadi dasarnya di sini ilmu ma'ani untuk sementara itu hanya kita mengetahui pengertiannya. Pengertian di sini ada ditekankan kita harus tahu situasi dan kondisi. Kalau situasinya orang bersedih berarti kita ngomongnya yang singkat saja.
Kalau keadaan itu gembira, kita ngomong banyak, kita mujamalah dan lain sebagainya ya, karena suasananya itu adalah suasana yang gembira ya. Kalau susah ya kita menghiburkan, itu yang dimaksud adalah dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau ahli nahwu adalah bisa logika ya, apa yang gambaran di akal bisa dilogikakan, itu namanya ilmu nahwu. Tapi kalau balaghah itu sudah menggunakan perasaan, karena harus tahu situasi dan kondisi. Demikian secara singkat gambaran dari saya mengenai ilmu ma'ani. Jadi manfaatnya itu banyak, akan tahu mukjizat Al-Quran. Dalam Al-Quran nanti, kalau dalam kajian Ijazul Quran, nanti Anda juga akan mengetahui kemukjizatan Al-Quran. Seperti lafaz al-lail wan nahar itu sama. Seperti lafaz al-yaum itu ternyata jumlahnya itu adalah sesuai dengan hari berapa, 365 diungkapkan seperti itu dari redaksi yang sama, keseimbangan ini dalam kajian ijaz lugawi. Jadi itu adalah yang dikaji adalah teksnya kan ya. Jadi manfaatnya akan mengetahui mukjizat Al-Quran. Yang kedua akan mengetahui rahasia-rahasia dari kefasihan bahasa Arab, terutama Al-Quran. Kemudian syair dan prosanya ya. Yang syair dan prosa yang dimaksud itu ya Alhamdulillahirabbil alamin, akhiran nunun semuanya, atau berbunyi seperti Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya itu seperti itu. Contohnya tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya, akhir bab itu ada prosa. Baik, dari sini gambaran saya, nanti bisa kita diskusikan. Mohon maaf saya belum sempat untuk membuat PowerPoint, sehingga saya sampaikan gambaran secara singkat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.